Sahabat WowTube, kita akan menonton video berjudul Siklus 7 Abad Kejayaan Nusantara. Teori siklus 7 abad Indonesia adalah konsep yang dikemukakan oleh sejarawan Indonesia bernama Profesor Dr. Slamet Mulyana. Konsep ini menggambarkan pola perubahan sejarah dan peradaban di Indonesia yang berlangsung dalam siklus waktu sekitar 700 tahun. Menurut konsep ini, setiap siklus 7 abad terdiri dari 3 fase, yaitu fase integrasi atau pemersatu, fase difusi atau penyebaran, dan fase disintegrasi atau pemisahan. Pada setiap fase ini terjadi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan di Nusantara atau Indonesia. Siklus 7 abad adalah konsep sejarah yang dikemukakan oleh sejarawan Profesor Slamet Mulyana. Konsep ini menggambarkan pola sejarah Indonesia yang terdiri dari 7 periode sejarah yang berulang setiap 7 abad dimulai dari abad ke-7. Menurut Slamet Mulyana, setiap siklus sejarah ini diawali dengan munculnya pemimpin yang kuat yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Indonesia. Berikut adalah gambaran singkat tentang setiap periode siklus 7 abad yang diusulkan oleh Slamet Mulyana. Periode 1. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-14. Periode ini ditandai oleh keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berjaya dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di wilayah Nusantara. Periode 2. Kerajaan Majapahit mulai abad ke-14. Pada periode ini Kerajaan Majapahit menjadi kekuatan dominan di Indonesia. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Kerajaan ini dikenal karena kekuatan militer, pengaruh budaya, dan sistem pemerintahan yang efisien. Periode peralihan, abad ke-15 hingga ke-21. Periode ini ditandai oleh perubahan politik dan kekuasaan yang terjadi setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Wilayah-wilayah kecil dan kerajaan Islam mulai bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Periode 4. Kesultanan Demak mulai abad ke-16. Kesultanan Demak yang berpusat di Jawa Tengah menjadi kekuatan Islam pertama di Jawa. Periode ini ditandai oleh penyebaran agama Islam di Indonesia dan munculnya beberapa kerajaan Islam. Periode 5. Kesultanan Mataram mulai abad ke-17. Periode ini meliputi Kesultanan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram terbagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Mataram Islam dan Kesultanan Mataram Hindu. Periode ini juga ditandai oleh kolonialisme Belanda yang semakin kuat. Periode 6. Periode peralihan kedua mulai abad ke-18. Periode ini merupakan periode peralihan kekuasaan dari kesultanan ke kolonialisme Belanda yang secara bertahap menguasai wilayah-wilayah di Indonesia melalui ekspansi kolonial mereka. Periode 7. Kemerdekaan Indonesia mulai abad ke-19. Periode terakhir dalam siklus ini adalah periode kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan menjadi negara merdeka. Konsep siklus 7 abad Nusantara memiliki pro dan kontra di kalangan sejarawan dan ahli sejarah. Berikut ini adalah beberapa argumen yang mungkin diajukan dalam mendukung atau mempertanyakan konsep tersebut. Pihak yang mendukung atau yang pro mempunyai alasan bahwa konsep siklus 7 abad memberikan kerangka waktu yang jelas untuk memahami perubahan sejarah dan peradaban di Nusantara. Hal ini membantu dalam menganalisis pola-pola historis dan melihat perkembangan dalam rentang waktu yang lebih luas.
Konsep siklus 7 abad memungkinkan identifikasi perubahan signifikan dalam aspek sosial, politik, dan budaya selama setiap siklus 7 abad. Hal ini dapat membantu dalam memahami perkembangan masyarakat dan perubahan yang terjadi seiring waktu. Konsep siklus 7 abad ini menyoroti kedua aspek kontinuitas dan perubahan dalam sejarah Nusantara sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang warisan dan akar historis yang masih relevan hingga saat ini. Alasan pihak yang kontra. Beberapa kritikus berpendapat bahwa menetapkan siklus 7 abad sebagai kerangka waktu yang tetap bisa terlalu kaku dan memaksa peristiwa sejarah ke dalam pola yang tidak selalu cocok. Konsep siklus 7 abad ini mungkin tidak mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas sejarah Nusantara secara memadai. Setiap wilayah di Indonesia memiliki sejarah, budaya, dan pengaruh yang unik, sehingga sulit untuk menggeneralisasi dalam siklus yang sama. Sejarah seringkali disusun dengan data terbatas dan interpretasi subjektif. Konsep siklus 7 abad mungkin tidak memiliki dasar yang cukup kuat dalam data historis yang tersedia yang mungkin masih perlu ditinjau ulang atau dikembangkan lebih lanjut. Siklus 7 abad terkait Sriwijaya adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh beberapa sejarawan untuk menggambarkan perkembangan dan kejayaan kerajaan Sriwijaya dalam rentang waktu sekitar 700 tahun. Meskipun tidak ada konsensus yang tepat tentang konsep ini, beberapa sejarawan telah mengemukakan pandangan mereka terkait siklus tersebut. Menurut mereka kerajaan Sriwijaya mengalami 3 fase yang terjadi dalam siklus waktu sekitar 7 abad. 1. Fase pembentukan. Fase ini mencakup periode awal pembentukan kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim di wilayah Nusantara. Beberapa sejarawan meyakini bahwa fase ini dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika Sriwijaya mulai mengembangkan kekuasaannya dan memperluas wilayahnya di sekitar Sungai Musi di Sumatera Selatan. 2. Fase puncak. Fase ini menggambarkan periode kejayaan dan kemakmuran kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Pada saat itu Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim dan mengendalikan jalur-jalur perdagangan antara Asia Tenggara, India dan Tiongkok. 3. Fase penurunan. Fase ini mencerminkan periode penurunan dan kemunduran kerajaan Sriwijaya. Beberapa sejarawan meyakini bahwa penurunan Sriwijaya dimulai pada abad ke-12 Masehi akibat serangan dan persaingan dengan kekuatan lain seperti Chola dari India Selatan dan Jawa Timur. Akhirnya Sriwijaya mengalami penurunan dan kehilangan kekuasaannya. Siklus 7 abad terkait Majapahit adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan untuk menggambarkan perkembangan dan kejayaan kerajaan Majapahit dalam rentang waktu sekitar 700 tahun. Konsep ini didasarkan pada siklus sejarah dan peradaban yang terjadi di wilayah Nusantara. Menurut konsep ini kerajaan Majapahit mengalami 3 fase utama dalam siklus 7 abad. Kerajaan Majapahit mengalami 3 fase utama dalam siklus 7 abad. 1. Fase pemersatu. Fase ini menggambarkan periode awal terbentuknya kerajaan Majapahit sebagai kekuatan pemersatu di wilayah Nusantara. Pada abad ke-13 Masehi Raden Wijaya berhasil mempersatukan berbagai kerajaan dan membangun kerajaan yang kuat di Jawa Timur. Fase ini ditandai dengan ekspansi wilayah dan konsolidasi kekuasaan. 2. Fase kemakmuran. Fase ini mencerminkan masa kejayaan dan kemakmuran kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14 Masehi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan, seni, dan kebudayaan di Asia Tenggara.
Majapahit juga memperluas wilayah kekuasaannya melalui ekspedisi militer. 3. Fase penurunan. Fase ini mencerminkan periode penurunan dan kemunduran Kerajaan Majapahit. Setelah masa kejayaannya, Majapahit mengalami tantangan dalam bentuk pemberontakan dan peperangan internal, serangan dari luar dan perubahan sosial dan politik. Pada abad ke-15 Masehi Majapahit mengalami penurunan dan kerajaan tersebut akhirnya runtuh. Siklus 7 abad terkait negara Republik Indonesia. Bila sahabat Wowtube bertanya apakah Nusantara yang sekarang Indonesia akan berjaya di abad ke-21 atau tidak, maka jawabannya harus dilihat dari berbagai pertanda yang ada sekarang dan kemajuan yang diraih oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Faktanya Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan pada abad ke-21. Mari kita lihat beberapa faktor yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. 1. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Pada abad ke-21, Indonesia telah berhasil menarik investasi asing, meningkatkan sektor industri, meningkatkan akses ke teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduknya. 2. Stabilitas politik. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan politik, demokrasi telah berjalan dengan baik dan stabilitas politik telah terjaga di negara ini. Pemilihan umum yang bebas dan adil secara rutin diadakan setiap 5 tahun, dan peralihan kekuasaan terjadi secara damai. 3. Potensi sumber daya alam. Nusantara memiliki kekayaan alam yang melimpah yang meliputi tambang mineral, keanekaragaman hayati, sumber daya energi terbarukan, dan sektor pariwisata yang menarik. Pemanfaatan sumber daya ini dengan bijak dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan di abad ke-21. 4. Peran regional dan internasional. Indonesia berperan aktif dalam kerjasama regional, seperti ASEAN dan juga menjadi bagian dari berbagai organisasi internasional. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk berinteraksi dengan negara-negara lain, memperkuat hubungan ekonomi, politik dan budaya, serta meningkatkan profil dan peran Indonesia di dunia. Manfaat konsep siklus 7 abad. Ada beberapa manfaat dan tujuan yang dianggap penting oleh beberapa sejarawan seperti berikut ini. 1. Membantu pemahaman sejarah. Konsep siklus 7 abad dapat membantu mengorganisir dan memahami sejarah dalam kerangka waktu yang lebih luas. Ini dapat membantu melihat pola dan hubungan antara periode-periode sejarah yang berbeda, serta memahami bagaimana peristiwa dan perubahan dapat terulang dalam skala yang lebih besar. 2. Pola dan tren setiap periode. Melihat sejarah berfokus pada pola siklus 7 abad. Tidak mustahil akan ada upaya untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini dapat membantu mengungkapkan pola-pola sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia. 3. Perubahan sosial dan politik. Siklus 7 abad dapat membantu dalam memahami perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam jangka panjang. Dalam periode 7 abad, mungkin terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, agama dominan, pola perdagangan, dan dinamika kekuasaan di masyarakat. 4. Peran pemimpin dan perubahan kekuasaan. Konsep siklus 7 abad dapat menyoroti peran pemimpin yang kuat dalam mengubah dan menyatukan wilayah-wilayah di Indonesia. Ini dapat membantu melihat bagaimana pemimpin dan perubahan kekuasaan berpengaruh terhadap perjalanan sejarah dan pembentukan masyarakat Indonesia. 5. Pengayaan pemikiran sejarah. Konsep siklus 7 abad meskipun tidak secara universal diterima,
dapat memberikan kerangka kerja yang menarik dan berbeda untuk memahami sejarah Indonesia. Ini dapat memperkaya pemikiran sejarah, memicu diskusi dan penelitian lebih lanjut, serta memberikan perspektif baru tentang perjalanan sejarah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat WOTUB sudah menonton video ini. Semoga negara Indonesia dapat meraih kejayaannya di abad ke-21. Mohon bantuan subscribe, like dan komennya ya. Sahabat WOTUB, sampai berjumpa di video berikutnya ya.